Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan terus bingung? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu bagian paling penting di dalamnya, yaitu soal aset. Lebih spesifik lagi, kita akan lihat gimana cara pandang akuntansi komersial dan akuntansi pajak itu ternyata beda banget, meskipun ngomongin barang yang sama. Memahami ini tuh kunci banget loh buat bisa baca laporan keuangan dengan benar. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, apa itu aset. Terus kita bedah jenis-jenisnya. Nah, puncaknya kita bakal bandingin langsung aturan main antara akuntansi untuk bisnis dan untuk pajak. Terutama buat aset lancar. Oke, yuk kita mulai dari fondasinya. Biar kita semua satu frekuensi dulu nih, sebelum ngomongin yang lebih rumit. Kita harus sepakat dulu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan aset itu? Kebanyakan dari kita, kalau ditanya aset itu apa, pasti jawabnya ya kekayaan dong, simpel kan? Tapi ternyata di dunia akuntansi ceritanya nggak sesederhana itu loh. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya bener, aset itu dibilang kekayaan, bisa berupa uang atau benda lain yang nyata. Ini definisi umumnya, dan nggak salah kok, ini titik awal yang bagus. Nah, disinilah perbedaannya jadi menarik. Buat seorang akuntan, kata kuncinya bukan cuma kekayaan, tapi sumber ekonomi yang bisa kasih manfaat di masa depan. Jadi fokusnya itu ke depan, ke potensi. Bukan cuma soal apa yang kita punya sekarang, tapi apa yang bisa dihasilkan dari situ nanti. Jadi, biar gampang, ada 3 syarat utama nih biar sesuatu bisa disebut aset di laporan keuangan. 1, itu harus jadi milik kita, punya perusahaan. 2, nilainya harus bisa diukur pakai uang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, benda itu harus bisa jadi sumber daya buat cari duit di masa depan. Oke, sekarang kita udah paham nih definisi aset. Nah, akuntan itu suka kerapian. Jadi semua aset ini nggak dicampur aduk gitu aja. Mereka dikelompokkan, dan pada dasarnya ada 2 cara utama buat ngelompokinnya. Cara pertama, dan ini yang paling gampang, itu berdasarkan wujudnya. Ada yang namanya aset berwujud. Ini yang bisa kita lihat dan pegang. Contohnya ya tanah, mesin, atau uang kas. Terus ada lawannya, aset tak berwujud. Ini nggak ada fisiknya, tapi nilainya ada banget. Contohnya, hak paten atau merek dagang. Nah, ini dia pengelompokan kedua, dan menurut saya ini yang lebih seru. Berdasarkan seberapa cepat aset itu bisa jadi duit tunai, ini soal likuiditas. Kalau gampang banget dicairin jadi kas, biasanya dalam waktu kurang dari setahun, itu namanya aset lancar. Tapi kalau butuh waktu lebih lama, ya namanya aset tidak lancar. Dari semua jenis aset tadi, kali ini kita bakal zoom in ke satu jenis aja, aset lancar. Kenapa? Karena disinilah biasanya drama antara aturan akuntansi komersial sama aturan pajak terjadi. Perbedaannya paling kelihatan di sini. Oke, pertanyaannya sekarang, emangnya apa aja sih syaratnya biar sebuah aset itu bisa secara resmi dicap sebagai aset lancar? Nggak bisa asal-asalan kan? Pasti ada aturannya. Tentu ada. Nah, kitab sucinya akuntan di Indonesia, yaitu PSAK 1, ngasih kita semacam checklist 4 poin. Intinya sih, aset itu harus diharapkan bisa jadi uang dalam siklus bisnis normal, atau memang sengaja dimiliki buat dijual lagi, atau bakal cair dalam waktu 12 bulan ke depan, atau ya aset itu emang udah dalam bentuk kas. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke menu utama. Kita akan lihat gimana akuntansi komersial dan akuntansi pajak itu kayak ngelihat benda yang sama, tapi pakai kacamata yang beda banget. Yang satu tujuannya buat investor, yang satunya lagi buat negara. Ini dia letak perbedaannya. Kita mulai dari contoh yang paling sering bikin pusing, piutang dagang. Simpelnya, ini tuh tagihan kita ke pelanggan, duit yang seharusnya kita terima tapi belum dibayar. Nah, ini dia bedanya. Menurut akuntansi komersial yang tujuannya ngasih gambaran realistis ke investor, perusahaan itu boleh waspada. Mereka bisa bikin estimasi. Kira-kira dari 100 juta piutang, ada 5 juta yang bakal macet deh. Nah, 5 juta ini dicatat sebagai cadangan. Tapi, kalau buat pajak, beda cerita. Fiskus bilang, nggak ada kira-kira. Anda baru boleh anggap itu biaya kalau piutangnya udah nyata-nyata nggak bisa ditagih. Buktinya harus jelas. Dan nyata-nyata versi pajak itu nggak main-main loh. Lihat aja aturannya di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nggak cukup cuma bilang, wah kayaknya macet nih. Harus ada bukti konkret. Perusahaannya harus sudah nagih lewat pengadilan, bahkan sampai diumumin di publik. Keras banget kan syaratnya? Ini nunjukin betapa pajak itu butuh kepastian, bukan estimasi. Oke, dari piutang kita pindah ke yang kelihatannya paling simpel. Kas dan bank. Maksudnya
Uang ya uang kan? Apanya yang beda? Eits, jangan salah. Fokusnya ternyata lain. Gini, buat akuntansi komersial, yang penting itu pertanyaannya, ini duit bisa langsung dipakai buat operasional nggak? Ini soal likuiditas, soal kelancaran bisnis. Nah, kalau dari kacamata pajak, mereka nggak terlalu peduli soal itu. Fokusnya cuma satu, ada bunga bank nggak dari simpenan ini? Kalau ada, pajaknya, PPh finalnya, udah bener dipotong belum? Jadi yang satu mikirin operasional, yang satu mikirin pendapatan negara. Beda banget kan tujuannya? Jadi intinya apa? Intinya adalah setiap kita baca laporan keuangan, kita harus sadar ada dua cerita yang mungkin terjadi di balik angka-angka itu. Cerita untuk komersil dan cerita untuk pajak. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba kita lihat. Untuk piutang, komersial boleh pakai cadangan. Pajak maunya perhapusan langsung. Untuk kas dan bank, komersial fokus ke ketersediaan, pajak fokus ke PPh bunga. Bahkan buat persediaan barang dagangan, aturannya bisa beda. Komersial lebih fleksibel, sementara pajak lebih menyarankan metode perpetual biar catatannya selalu up to date. Jelas ya polanya, komersial itu tentang estimasi dan kehati-hatian, pajak itu tentang kepastian dan bukti. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu ada dua kacamata yang berbeda ini, kacamata komersial dan kacamata pajak, gimana cara Anda akan melihat sebuah laporan keuangan ke depannya? Anda jadi bisa melihat lebih dalam kan? Bukan cuma sekedar angka, tapi juga strategi dan aturan main yang ada di baliknya.